Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemirsa Tafsir Al-Quran ID, jumpa lagi bersama saya Wildan Imaduddin Muhammad di acara Kisah Inspiratif Pakar. Alhamdulillah pada episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang spesial. Beliau adalah Ibu Dr. Lili Umi Kalsum MA. Alhamdulillah sudah berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukannya ini. Alhamdulillah. Eh, nah, bagaimana Bu kabarnya Bu? Mungkin saya tanya. Baik, alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Mudah-mudahan Nggak pakai lebih. sarapan. Tapi sempat sahur kan Bu hari ini? Iya, wajib itu sahurnya. Alhamdulillah. Baik, teman-teman semua, kita selama 30 menit ke depan akan ngobrol bersama Ibu, bagaimana perjalanan Ibu sampai sekarang, kisah inspiratifnya, kemudian mungkin hubungannya mungkin ya, dan juga dengan guru-gurunya pada pada dalam perjalanan pembelajarannya Ibu gitu. Mungkin pertanyaan pertama Bu yang ingin saya tanyakan, eh, kalau yang saya baca itu dari profilnya Ibu, Ibu kan sekolah ya di SDN 1 Keputran namanya ya Bu, Keputran. Keputran ya Iya, Bu. iya. Nah, mungkin masa kecil Bu itu dihabiskan di mana? Kemudian siapa yang pertama Al-Quran kepada Ibu? Mungkin itu Bu pertamanya. Oh Kan? iya. Oh ya, harus mengenang-enang masa lalu. Iya Bu. Ya, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih undangannya ini. Saya mau disuruh mendongeng. Saya anak kelima dari 6 bersaudara. Perempuan ragil ya, perempuan paling kecil. Jadi abah saya itu dari keluarga pesantren Langitan. Oh, gitu. Ibu dari pesantren Tulungagung. Pesantren apa itu? Mangunsari. Ya. Nah, kan otomatis kalau anak itu ya sangat dipengaruhi oleh ya yang melahirkan. Ya, dari yang buahnya di situ. Nah, abah itu keluarga Langitan, tetapi beliau yang keluar dari komunitasnya, nggak mau di pesantren karena pingin sekolah. Nah, abah saya profil yang kutu buku ya, efektif dalam menggunakan waktu dan untuk membaca dan sebagainya, itu yang menginspirasi kita-kita para anaknya. Abah itu ya nanti ya, kemudian kalau ibu sama beliau juga dari pesantren tapi yang semangat untuk sekolah gitu, semangat untuk sekolah. Nah, saya ya kita di keluarga memang pertama harus bisa membaca Al-Quran, dan yang mengajari membaca Al-Quran kalau nggak salah ingat ya ibu saya sendiri. Ibu sendiri yang ngajari semuanya, dan termasuk praktek sholat dan lain sebagainya. Saya ingat dulu itu ya pulang sekolah itu ya sambil belum ada TV ingat saya dulu. Sambil main-main gitu, sambil main-main diajari kabirah walhamdulillah katsirah gitu. Begitu. Nah, terus saya
ditinggal ibu itu kelas 6 SD. Oh, Jadi ibu saya bukan kelas 6 SD-nya, tapi baru lulus lah. Tapi ketika kelas 6 SD ibu saya udah sakit, udah sering sakit-sakit lah. Meninggalnya pas lulus SD. Pas lulus SD, jadi saya daftar sanawiyah itu tesnya belum sampai selesai, terus dijemput disuruh pulang karena ibu meninggal. Nah, kepala sekolahnya udah nggak apa-apa pulang aja, diterima juga gitu kan. Nah, kita semua kini kalau bulan Ramadan, kalau ya sampai mengingat-ingat ini ya. iya. Ya, saya ingat sekali ibu itu memang orangnya, beliau itu keras ya, berpendirian keras gitu istilahnya. Di kampung itu beliau ditakuti oleh, kan kampung saya itu kampung abang ya. Mungkin zaman dahulu memang banyak lah kampung abangan-abangan itu. Masih banyak yang judi, yang minum. Nah, ibu itu memberantas itu, perempuan. Masya Allah. Langsung diparani gitu ya di meja, ini nggak boleh begini, haram ini haram. emang dekat, tetangga 5 rumah lah, itu tempatnya bikin bikin apa ya, bahasa Jawa toa ya, yang dari bikin sendiri itu. Nah ya, jadi anak-anak muda itu, nah ibu guru ngaji di situ. Saya guru ngaji di kampung dan merasa terusik kan, kita ngajari anak-anak generasinya. Tapi kalau pas sudah pulang dari masjid, dari langgar ya, dari musola, larinya ke situ. Maka tapi ya tegar ibu. Nah kita kalau pas bulan Ramadan ini memang semuanya itu ya. Kan dulu kan sekolah jam 12, jam 1 udah pulang kan. Ya udah disuruh terus balapan gitu, balapan bersaing cepet-cepetan itu sama kakak-kakak kita itu. Nah nanti kalau pas udah maleman 20 ke atas ya, 20 ke atas itu kita dilatih untuk tidak tidur. Apa ya, kadang tidur dulu, pokoknya nanti jam berapa bangun udah suruh baca Quran terus, di drill gitu ya, baca Quran terus sambil ya sebelumnya pastinya dikasih prolog lah, kalau apa itu Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Jadi kita sudah dicetak untuk apa, diarahkan untuk cinta membaca, cinta ngaji. Jadi itu termasuk ibu itu yang sangat-sangat berkeinginan ya, sangat berkeinginan banget putra-putrinya itu bisa menghafal Quran. Saya tahunya ya dari orang-orang, katanya, kata Pak Le, kemudian saudara-saudara itu kata beliau, dulu cilianmu itu digendong-gendong gitu ya, digendong ke kiai, ke apa, pasti doanya gitu, doakan ya anak saya bisa hafal Quran kalau pas sowan-sowan kiai gitu. Nah kita sekeluarga juga apa namanya, ibu itu suka undang semaan gitu ya. Nah yang diundang ya bude saya ingat itu yang sering diundang itu bude saya. Bude saya itu berarti sepupunya ibu yang jadi bunyai di pesantren Tulungagung Mangunsari itu, yang Pondok Putri Tahfidznya bunyai Miladiyah. Nah bunyai Miladiyah itu kan lancar banget Qurannya itu, nggak ada, kalau ngaji nggak ada salahnya. Nah itu sering diundang ke rumah, semua anak-anaknya hanya duduk nyimak. Saya SD udah tinggal, berarti itu masih usia kelas 3 SD, kelas 4 itu, pokoknya harus duduk nyimak. Kalau enggak ya dimarahin sama ibu kan. Saya pernah dulu kalau ingat itu, saya jawab, ayo nyimak. Itu ngajinya kan cepet banget, aku nggak bisa gitu. Terus nggak apa-apa, yang penting longgo, ngrungokno berkah Quran gitu. Nanti nyimaknya belakangnya aja gitu. Mau minun, mau flehun. Nanti saya nyimaknya cuma pakai lidi itu
kan, saya ambil titik belakangnya doang, tengahnya saya nggak tahu bacanya. Oh iya, muflihun, ya lamun, nggak gitu-gitu. Iya, Tapi iya. ternyata itu bisa menggairahkan ya, bisa terus lama-lama kita ya, kok bisa ya hafal ya, kok bisa ya, enak juga ngaji nggak pakai lihat ya gitu. Lama-lama memang menumbuhkan itu. Itu yang kisah SD ya, dan kita, karena dulu kan nggak MI itu sangat terbelakang lah dulu. Jarang di daerah saya nggak ada MI itu. Jadi semua sekeluarga saya SD semua dan ngajinya semua sama ibu semua. Itu ya. Oke, oke, oke. Berarti Ibu kan selama kalau mulai menghafal Qur'annya kapan, Bu? Sejak SD itu apa pas Oh, ditambah jauh. beras? Masih panjang. Tuh. Oh, oke, Nanti oke. saya lanjutkan ini ceritanya. Ya, saya mau Nah, tanya soal ditambak beras aja, Bu. Kan Ibu oh 6 iya, tahun ditambak beras gitu. 7 tahun ya Oh, kayaknya. 7 tahun gitu. Hmm. Berarti selama mondok itu bagaimana mungkin ingat Ya, jadi dari SD, setelah SD Ibu itu selama di pesantren prinsipnya, sama kiai atau Bu Nyai? ya, prinsip dari orang tua saya itu semuanya harus pesantren. Hmm. Jadi mulai kakak saya yang pertama itu semuanya pesantren semua dan pesantrennya di beras semua. Kecuali Hmm. kakak saya yang kedua itu ya nggak sempat pesantren karena waktu itu karena semuanya udah keluar dari ibu saya sendirian. Jadi kakak saya yang kedua ini yang nggak dapat rezeki mondok. Hmm. Beliau harus tunggu ibu di rumah. Ini. Nah, ini ketika lulus SD, karena saya kan anak ragil, perempuan ragil lah. Jadi Hmm. sudah ada contohnya kakak saya nomor 1, nomor 3, nomor 4 itu kan mondok semua. Jadi ketika saya SD, ya SD kan juga bagian masuklah kalau 5 besar itu. Oke. Nah itu guru kan mesti tanya itu ya, mana gitu kan saya. Terus saya bilang mondok. Kok mondok sih? Gitu. Sama dengan Pak Husnul. Kalau Pak Husnul itu juara 1 terus kan Wildan kenal Pak Husnul ya. Nggih, kenal, Iya, Bu. kalau Pak Husnul juara 1 terus sama pertanyaannya. Kok mondok sih? Mondok itu ntar nggak sekolah, rugi nanti ilmunya yang dulu udah juara. Walah. Nah, ketika saya bilang pesantren itu karena SD-nya sama, SD-nya 5 bersaudara sama semua, di situ Hmm. semua. Ketika saya bilang pesantren, oh sama kakakmu ya, itu. Kok suka pada pesantren sih? Emang belajar apa di pesantren? Kan tidak seheboh sekarang. Dulu pesantren kan pendidikan yang terbelakang kan, dikira nggak bisa kuliah, dikira tidak bisa berperan itu orang belum belum paham posisi pesantren. Tapi kita ya udah saya dari pesantren sejak itu sanawiyah itu ya. Saya bilang tadi ibu saya meninggal waktu saya daftar sanawiyah itu. Nah, saya sanawiyah ya tahu sendiri saya orangnya kecil, sekarang masih kecil apalagi dulu. Jadi saya tidak secara aktif yang organisasi enggak, tetapi secara ilmunya iya, istilahnya belajarnya itu ya. Saya sangat di pesantren itu pelajaran yang favorit saya itu ya nahwu. Hmm. Pelajaran yang sangat saya suka itu nahwu. Jadi saya nganggur-nganggur itu setiap habis ngaji saya ringkas, saya bikin bagan, dan itu beberapa teman lah, mesti ada yang tanya, ada yang minjem gitu ya, catatan biasa kayak gitu. Tapi itu hobi saya karena kok enak juga ya gitu nahwu itu. Jadi saya semakin penasaran gitu. Nah, itu ketika di sanawiyah memang saya lebih cenderung suka di bidang yang agama. Bidang yang agama yaitu nahwu sorof itu saya senang banget. Kalau sorof mungkin agak sulit bagi saya karena waktu itu kalau sekedar hafal ini ya, dulu ya kesulitan itu ngapalin yang kaidah-kaidah itu ya. Fa'ala kaidahnya 1, 2, 3, 4 ya, itu agak bingung. Tapi kalau nahwu, tapi gandeng nahwu sorof suka ya. Tapi kalau dibanding nahwu dengan sorof lebih suka nahwunya. Nah di situ karena saya sudah senang di situ ya, terus ya kalau di pondok itu kan ada malam musyawarah itu ya.
belajar bersama gitu. Nah, itu biasanya ya saya tempat untuk bagian jelasin yang nahwu itu. Nah, ketika sanawiyah biasanya kan sanawiyah itu atasnya aliyah ya. Saya belok, saya nggak ke aliyah, saya ke mu'alimat. Kalau aliyah itu seingat saya dulu di sana tuh bilangnya 70 umum, 30% agama. Nah, kalau yang mu'alimat dibalik, malah justru 80% kayaknya, 80% agama, yang 20% itu umum. Umumnya itu yang cuma untuk ujian aja, ujian bersama. Kan kita nanti ikut ujian, jadi mu'alimat itu kan 6 tahun. Ketika kelas 3 ikut ujian sanawiyah. Terus ikut 5-6, ketika kelas 6 ikut ujian aliyah. Jadi pelajaran umumnya yang untuk ujian aja, bahasa Inggris, IPA, IPS, inti-inti aja. Nah, saya dari mu'alimat ditanya mau kemana, ke mu'alimat. Loh, kok nggak ke aliyah? Kan kakaknya ke aliyah. Kakak saya aliyah semua, saya aja yang ke mu'alimat gitu. Karena saya melihat kayaknya prospek ke mu'alimat itu lebih bagus daripada di aliyah waktu itu ya. Karena saya lihat alumni-alumninya yang bisa baca kitab rata-rata memang yang dari mu'alimat. Jadi saya kenapa milih mu'alimat? Ya saya ingin beda deh dari saudara-saudara. Jadi saya masuk di mu'alimat. Saya daftar di kelas 4 tapi tidak diterima, jadi saya boleh masuknya di kelas 3. Jadi nggak pakai 1, 2, jadi lompat di kelas 3. Jadi kan itu udah ngulangi setahun kan. Seharusnya kan sejajarnya kita masuk di kelas 4. Tapi tidak apa-apa bagi saya karena ilmunya saya merasakan tuh banyak ya, banyak di bidang agama. Dan saya nyaman aja gitu. Meskipun teman-teman saya udah aliyah, tapi saya melihat temanku nggak bisa baca kitab. Itu untuk nambah nih, kan namanya juga masih jiwa muda itu ya. Kan kalau dibilang kan kalah ini, aku masih sanawiyah berarti dia udah aliyah. Tapi saya ngobati dirinya gitu, enggak, dia kan paling kalau saya suruh kasih kitab dia belum bisa, saya udah bisa. Gitu. Jadi jalannya waktu, ya saya itu paling ingat pas ketika di mu'alimat itu mungkin karena gurunya enak ya, jelasinnya. Saya suka waktu itu pelajarannya malah fikih malahan. Fikih karena jelasinnya enak gitu ya. Jadi waktu itu ujian mendapat 100. Ya, nahwu juga senang semua sih sebenarnya. Kan ada pelajaran arab, bahasa dan lain sebagainya. Tapi tetap saya senang nahwu tetap. Paling suka itu. Terus kelas ya berjalannya waktu kelas 5 kita kan di pesantren ya. Pesantren kita dipercaya untuk jadi pengurus pesantren. Saya jadi bendahara. Jadi kalau sekarang jadi wadek 2 itu nyambung dari sejak dulu ya, Bu. Sejak SD ya. Sudah terlatih. Sejak SD saya tuh dipercaya pegang duit ujian. Ujian apa-apa pokoknya urunan-urunan gitu deh. Ya. Sanawiyah pegang duit sama urunan kelas gitu ya. Sanawiyah. Nah, ketika mu'alimat kelas 5 kan jadi bendahara pondok. Jadi bendahara pondok, jadi pegang ini santri-santri teman-teman itu kalau bayar SPP-nya lewat saya, dari saya baru saya setor ke Bunyai. Saya setor ke Bunyai seminggu sekali, sebulan sekali gitu. Tapi saya bayarnya ya, gitu. Berjalannya waktu ya, jadi alhamdulillah kalau di pesantren saya di Latifiyah, Al-Latifiyah Bahrul Ulum ya, semua yang kelas 4 atau kelas 5 mu'alimat itu sudah dikasih waktu untuk mengajar. Nah, kita juga ngajar. Ngajarnya ngajar nahwu itu kan yang banyak, nahwu shorf itu. Jadi ya jadi saya senang gitu ya.
senang untuk mengarahkan dari nol, ya, dari nol yang bahasanya nggak bisa itu kita arahkan dengan bahasa yang bagi saya itu lebih mudah, gitu, lebih mudah dipahami. Nah, udah sampai kelas kelas 6 selesai, kelas 6 selesai. Ya saya setor Qurannya waktu itu di Bunyi Wahab. Hmm. Kan kalau sekarang di Tahap Beras pesantrennya banyak, Al-Latifah 1, 2, 3, Fatimiyah banyak banget. Waktu Oke. itu waktu saya masuk ya 80-an itu masih 2 doang pesantren Hmm. perempuan, punya Mbak Wahab sama Mbak Fatah. Nah, saya masuk masih ada punya Wahabnya. Punya Hmm. Wahab masih ada, jadi kita setiap pagi itu setor Al-Quran, ngaji Al-Qurannya di Mbahnya Wahab itu. Tapi hanya setahun pertama, khusus setahun pertama aja. Nah, setahun berikutnya dikasih ke pengurus-pengurus. Nah itu sampai kemudian kita lulus mu'alimat. Nah, dari lulus mu'alimat ini yang teman-teman pada kuliah atau ada yang banyak yang nikah ya. Nah saya karena sudah ada contohnya, saya kan udah punya kakak Pak Husnul, Oke. sudah punya kakak menghafal ya. Jadi waktu Hmm. itu saya pernah ketemuan di pondok itu rombongan pesantren tahfidz mana itu saya lupa ya karena saya waktu itu belum pengurus jadi nggak begitu menghiraukan. Cuman terus ada omongan-omongan di teman-teman itu pokoknya nggak usah deh kita ngafal Quran, nggak usah, malah bikin dosa kalau ngafal Quran. Kenapa? Soalnya nanti jaganya sulit. Kalau sudah hafal nggak bisa jaga itu dosa besar gitu. Jadi waktu itu sempat saya nggak ada keinginan untuk menghafal karena Hmm. takut dengan doktrin itu kan. Nah terus setelah melihat Pak Husnul ya kakak saya menghafal dengan alhamdulillah Mas itu kan 6 bulan atau 8 bulan itu hatam. Hmm. 8 bulan hatam. Oh ternyata terus dia bisa kuliah gitu kan. Oh ternyata ngafal juga bisa kuliah gitu kan. Oke, berarti itu yang menginspirasi saya. Berarti saya ikut setelah lulus Oke. aliyah, saya ikut di pesantren yang sama di Pandanaran ya Oh. di Pandanaran di Kiai Haji Mufid Mas'ud sama dengan perguruannya Pak Mukhlis Hanafi, Pak Ali Hmm. Nurdin ya orang-orang PSK itu. Oke, oke, Ya oke. kita seperguruan semua tuh kalau ketemu saya, Pak Husnul, Pak Ali Nurdin, Pak Mukhlis Hanafi, Hmm. sama semua Pandanaran semua. Nah Hmm. dari situ kita menghafalnya di situ. Hmm. Baru menghafal ya setelah aliyah itu. Oh, geng. Ketika di Tambak Beras sama sekali nggak masuk dunia hafalan saya. Hmm. Hafalin Yasin aja nggak hafal. Saya hafalnya karena Yasin dibaca tiap malam Jumat kan, lama-lama hafal. Tapi Oke. nawa itu untuk ngapalin nggak ada, Hmm. nggak ada. Jadi baru menghafalnya ya setelah itu. Setelah aliyah kita masuk di Pananaran, lah kata Pak Yai Mufid waktu itu ditanya di sini nggak boleh, kamu pasti pengen kuliah gitu kan. Di sini nggak harus pilih salah satu, kuliah dulu atau ngafal dulu gitu. Hmm. Kuliah dulu atau ngafal dulu. Terus saya apa yang saya lihat ya Pak Husnul itu, saya bilang ngafal dulu Pak Yai. Oh ya udah, kalau ngafal dulu wes gak usah pengen kuliah sih yo gitu. Nggih. Ya udah mulai di situ saya ngafal. Hmm. Eh, saya nggak tahu itu pasti kekuatan dari doa orang tua dan support semua. Saya ngapal dari nol ya. Alhamdulillah 1 tahun selesai. Hmm. Jadi karena saya mensupport diri saya sendiri. Saya sebenarnya di situ tuh Pandanaran dulu tuh kalau ngajinya libur saya nggak betah. Jadi kalau libur itu saya nggak kerasan gitu ya. Sebenarnya juga nggak ada libur sih diwakilkan. Pas Pak Yai pergi gitu kan, terasa libur gitu. Terus sebenarnya kita nggak betah. Tapi saya punya target gitu kan. Kan saya karena sudah bilang di depan Pak Yai dan abah saya itu kan orang formal ya.
Abah saya itu orang pesantren, tapi sudah masuk dunia formal. Beliau kan kuliah, habis gitu terus menjadi kandepak, ya dulu kan namanya depak ya, Hmm, kepala oke. PNS, abah saya PNS, jadi kepala Hmm, Kemenak lah bahasa di Gresik, hmm, kemudian ya termasuk yang inilah pokoknya ya berpengaruh juga lah di situ di Jawa Timur. oke, oke. Tuh. Nah, makanya saya Pak Husnul juga itu dulu nggak diterima sama Abah, meskipun Abah orang pesantren ya, karena Abah itu pinginnya kamu harus kuliah, kalau nggak kuliah gimana gitu. Mas Abah, Hmm, Mas itu Pak Husnul bilang ke Abah, saya bisa menunjukkan, saya bisa menghafal dan bisa kuliah gitu. hmm, Makanya pas ketika saya mau nurusin kemana Li, gitu. Saya ikut Mas. Nah, hmm, loh gak kuliah kok? Ya kuliah, tapi saya ngafal. Bisa dah, bisa nggak awakmu? Nah, insya Allah bisa. Jadi saya setiap bulan itu kan dulu nggak ada transfer, nggak punya transferan kan, pakainya wesel ya. hmm, Kalau kirim kabar kan pakainya surat, pakai oke. surat nulis, nggak ada HP. Telepon juga harus bayar gitu kan, telepon luar kota harus bayar, pakai surat. Nah, saya surat minta duit itu, duit saya habis gitu ya. Itu kalau minta duit itu saya harus menyiapkan diri sudah nambah 2 juz. Walah. Kalau enggak saya nggak berani, nggak berani. Karena Iya. apa itu yang ditanya pasti, terus jus piro? Terus kapan kuliah? Jus piro? Kapan kuliah gitu. Jadi saya Hmm, eh, memang kuliah itu juga keinginan saya ya. Jadi benar-benar saya target. Sampai sekarang catatan saya masih ada tanggal berapa, juz 1 tanggal berapa, juz 2 tanggal berapa, hatam tanggal berapa itu ada semua. Sakit tanggal berapa, Pak Yai nggak ada lah. Itu perjalanan itu ada semua 1 tahun. walah. Eh, itu yang biasa dilihat sama anak-anak di rumah ya, yang tinggal di rumah itu. Ya, saya bilang saya tidak sombong, tidak pamer, tapi catatan ini biar jadi sejarah. Kalau dulu itu benar-benar kalau orang bekerja saya banting tulang gitu Iya, iya. supaya supaya bisa kuliah nggak tertinggal karena saya sanawiyah kan sudah Iya. mundur setahun. Nah kemudian dari lulus aliyah teman-teman udah kuliah kan, saya nggak Hmm. kuliah gitu, saya harus mundur. Nah kalau nggak cepat hatam saya mundur berapa tahun lagi gitu kan. Nah, makanya saya harus selesai gitu. Setelah selesai, tapi saya selesainya itu ketika Pak Yai haji. Ketika Pak Hmm, Yai haji saya dapat 27 ya. Nah, ditinggal 40 hari itu saya langsung hatam kan di setor di wakil gitu. Kalau wakil hmm. kan dianggap harus ulang lagi. Jadi ketika Pak Yai datang saya harus ulang lagi juz 28-nya. Saya kebut langsung 2 juz nggak boleh. Nggak boleh setor 1 juz nggak boleh kan, setornya dikit-dikit ya udah akhirnya kan tahunnya mundur jadi 9, seharusnya 92 udah selesai saya harus mundur kan. Hmm. Harus mundur 92 akhir ya masuk 93 akhirnya hatam. Ketika hatam baru saya ditanya eh, baru selesai baru hatam aja kata Pak Yai, kamu mau ikut kakakmu lagi ke Jakarta? Nggak boleh. Jangan ke Jakarta, di sini aja gitu. Apa supaya bisa tetap setorannya. Kan mungkin Hmm. ya mengkhawatirkan ya kalau perempuan mungkin ya nggak tahu saya. Tuh Pak Yai saya memandang saya begitulah. Nggak usah ke Jakarta, di sini aja kuliahnya. Nah, akhirnya saya kuliah di IAIN Jogja. Oke. Sambil terus di Pandanaran, Ibu. Iya, saya tetap Oh. di Pandanaran. Saya belum betah untuk kos. Jadi Hmm. saya Pandanaran ke Pandanaran ke UIN itu kan berapa kilo tuh ya? 12 kilo kayaknya. Iya, 13 12 kiloan lah gitu kan. iya Nah, lumayan. dan itu saya satu-satunya yang kuliah tinggal di situ. Walah. Jadi nggak ada temennya. Teman saya, teman hataman ada 20 orang, Mbak. Itu nggak ada yang kuliah, ada yang kuliah tapi dia pakai motor. Oh. Pakai motor kan. Dan itu nggak sampai lama kemudian pindah.
Ada Hmm. lagi yang anaknya dosen, karena dia anaknya dosen, jadi udah punya rumah dekatnya UIN, dekatnya YN, dia Hmm. boyong. Nah saya memang udah disuruh sama Bu Nyai, wes ini awakmu itu pegel lek PP gitu. Kono kos wae ora apa-apa, engko tak izinno nang nggone bapak. Kata Bu Nyai itu, Bu Nyai Mufid. Tak izinno nang bapak, enggak apa-apa. Daripada melaku dhewean. Jadi saya eh, waktu itu setelah hatam ya, kan kita juga disuruh ngajar juga ya, ngajar nahwu di situ. Ada diniyahnya kan di sana, Yeah. ada diniyahnya karena tahu kalau saya dari Jombang, jadi disuruh ikut jadi ngajar nahwu juga di Hmm. sana. Nah, jadi waktu waktu saya sejak SD itu memang sangat-sangat rigid dengan waktu ya. Hmm. Saya kembali ke SD lagi ya. Jadi saya SD itu punya apa itu jam beker ya. Oh, nggih, nggih, Ding, tahu ding, ding, Bu. ding, 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 ding. Iya. Nah, itu saya jam semua. Jam segini saya harus tidur. Jadi badan saya tuh kayak robot. Hmm. Saya atur sendiri gitu ya. Jam segini harus tidur, jam segini harus bangun, jam segini harus belajar gitu. Terus Hmm. itu kebawa ya karena mungkin karena orang tua saya disiplin ya, orang tua saya disiplin dua-duanya. Jadi terus ketika udah menghafal ya, saya menghafal itu benar-benar saya banting tulang, badan saya itu saya kontrol banget. Hari ini Lili udah tidur berapa jam? Nggak boleh lama-lama tidurnya. Cukup sekian jam aja gitu. Sekian jam. Jadi ketika karena Al-Quran itu kan ya dari Pak Husnul itu yang ngasih tahu. Iki Quran iki nek gak mau jogo ilang, Lik. Hmm. Kamu setor pagi, sore kamu waco hilang, gitu. Awalnya dulu saya nggak tahu, saya udah dapat 4 juz apa 3 juz. Itu juz satunya nggak saya baca. Saya kira itu ya masih ada gitu. Nah, terus ada yang ngasih tahu itu, loh, pas saya ulang baca, oh iya bener, kok nggak ada juz satu saya udah kacau dia. Wah, begitu saya karena kita sudah lulus aliyah ya, jadi kan sudah dewasa lah pola Oke. pikirnya, jadi kita punya teori gitu. Wah, berarti saya harus bikin teori ini, saya bikin teori. Jadi murojaahnya jam sekian. Udah saya bagi benar-benar waktu itu. Jadi Hmm. kalau saya tuh punya beragam cara untuk mengusir ngantuk. Saya itu orang ngantuan, ngantuan, tapi saya sering bukan menghukum diri sendiri nggak boleh tidur gitu. Jadi kalau pas terus ya ngantuk berdiri gitu. Saya berdiri jalan. Kalau masih ngantuk juga saya ambil potong kuku, tahu nggak? Kan kalau orang motong kuku nggak mungkin ngantuk dia, mesti kan Oke. meneleng gitu ya. Enggak. Iya. Kalau udah hilang ngantuknya terus lagi nanti kok masih ngantuk juga gitu ya. Nyuci baju, Malah. nyuci baju dulu saya di Pandanara itu ini pakai pompa, Hmm. nggak boleh di kamar mandi. Ya boleh kalau mencuri-curi boleh sih, tapi kalau banyak itu pakai pompa. Ya kan itu Iya. nggak ngantuk, nggak ngantuk. Nah udah hilang ngantuk terus lagi. Pokoknya benar-benar saya kontrol itu tidur itu nggak boleh lama-lama. Jadi dalam kepala saya mesti masih masih banyak ayat yang belum dimurojaah, masih banyak yang belum dimurojaah gitu. Jadi nanti kalau udah murojaah kita dapat 8 ya, ke murojaah semua gitu kan. Terus kan kita ketahuan nih, oh juz ini yang masih belum lancar, juz ini belum lancar. Ya kita harus dulu nggak saya catat tapi di kita catatannya udah di otak gitu kan. Oke. Kita nasihati sendiri, Lili hati-hati ya, juz 7-mu yang halaman terakhir itu agak kacau. Cepat diulang. Jadi kita sudah apa ya, punya teori sendiri bagaimana caranya ayat yang sudah dihafal itu nggak boleh hilang. Hmm. Nah, ini yang kadang kalau saya lihat teman-teman sekarang menghafal itu semangat itunya yang kurang gitu. Dia mau nambah cepat selesai, tapi yang sudah dihafal dibiarkan hilang gitu. Hmm. Dibiarkan hilang. Kalau karena di pesantren saya itu di Mbak Mufid itu ya, Bapak itu sama sekali tidak pernah menonjolkan hadis pujian terhadap hafid-hafidh.
Saya nggak pernah dengar itu. Kalau terdengar mungkin bisa dihitung lah berapa kalinya dengan jari. Tapi yang sering berkali-kali di di mic itu, awas, ini orang menghafal itu kalau tidak dijaga maka hukumannya begini 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 itu. Rasulullah itu pokoknya nasihatnya selalu begitu. Tergolong orang yang teledor, yang tidak tanggung jawab, sudah dikasih kemampuan menghafal tapi ayatnya dibiarkan kayak gitu-gitu, itu terngiang-ngiang lah nasihat itu. Sehingga kita ya sering introspeksi diri ya gitu. Saya tidak tahu dengan teman-teman saya di pesantren, tapi bagi saya, karena saya di kepala saya, ayo Lik, cepat hatam dan kuliah, cepat hatam dan kuliah gitu. Karena saya keburu harus kuliah gitu kan. Tetapi hatam yang tidak abal-abal gitu istilahnya. Jadi saya hatam, alhamdulillah hatam waktu itu langsung seminggu setelah hatam itu langsung dipanggil oleh Pak Yai. Bukan saya yang dipanggil, tapi pengurusnya. Pengurus dipanggil, itu Lili udah hatam ya gitu. Udah suruh baca 30 gitu. Jadi langsung ujian. Saya dikasih waktu 1 minggu untuk murojaah sendiri. Nah, kemudian ujian, dan memang saat itu ya, nggak tahu kalau saat ini di Pandanaran, saya itu memang nggak semuanya bisa, nggak semuanya langsung seketika itu ujiannya 30 juznya gitu. Nah, sekali lagi ini saya tidak niat sombong ya sama sekali, Mboten. Ini saya takut dengan hati saya sendiri. Ini mensupport aja karena saya melihat termasuk teman-teman yang ada di rumah gitu ya. Kenapa lama-lama? Kenapa ayatnya sudah kemarin kok hilang lagi? Ya, kayaknya di rumah itu sudah saya suruh baca 15 juz ujian. Ketika ujian 20 juz, yang ini masih bolong-bolong lagi. Jadi kan menghafal Quran itu bagi saya itu kayak orang membawa air. Kayak orang ini tempat tempat datar, tapi kita ada air di situ, kita disuruh jaga air ini nggak sampai jatuh. Berarti kan jaga di sini, mengalir di sini, oh kita jaga di sini, oh mengalir di sini itu. Jadi menghafal itu kan kucing-kucingan kayak itu. Kita kejar di belakang ini, di 20 ke atas supaya nggak hilang. Udah itu, udah kecekel ya, pegang. Ternyata ngulang lagi yang juz bawah 1/10-nya agak kacau lagi. Diulang sana sini terus gitu kan. Nah, itu bagi saya 24 jam itu kurang gitu. Untuk murojaah itu 24 jam kurang. Makanya saya baru bisa menerima kenapa Mbah Mufid itu mengatakan nggak bisa kalau campur menghafal sama kuliah, itu pasti salah satunya yang harus dikalahkan, dan yang sering dikalahkan adalah menghafalnya, karena menghafal nggak butuh SPP, nggak ada nilainya, itu kan, nggak ada ijazahnya, itu yang sering dikesampingkan, sehingga udah pokoknya setor aja. Jadi setornya lancar, setor kan paling maksimal cuma 15 halaman kan, tapi juz yang sudahnya ini, ya itu yang ya alhamdulillah, ini bukan bagi saya, itu bukan kemampuan saya, tetapi saya yakin itu dari doa orang tua saya yang memang mendoakan saya sejak kecil ya. Kemudian kita doa dari beberapa guru yang waktu itu kita sewani dan lain sebagainya, sehingga Allah memberikan kekuatan, dan saya ingat saya selama saya proses menghafal itu nggak pernah sakit, alhamdulillah. Jadi kadang saya kepingin sakit. Kepingin sakitnya tuh kepingin istirahat gitu. Ya kepingin kan biasa di absen sama Pak Ya itu ya. Ini di mana? Ini nggak seter kemana? Ini kemana? Kok nama saya nggak pernah dipanggil ya gitu. Karena saya nggak pernah absen. Gitu. Alhamdulillahnya. Nah itu maksud saya, ini didikan abah saya. Abah saya disiplinnya bukan main ya, jadi ya ikutan lah. Itu yang sampai menghafal.
Sekarang soal ininya Bu, tadi kan Ibu cerita dari Pandaran melaju ya ke IAIN mungkin dulu ya Bu, ke IAIN Jogja. Itu selama 5 tahun Ibu melaju terus dari Oh iya, Pandanaran jadi ke itu ketika udah hatam ya, ketika udah hatam kan saya masih di situ. Oke. Jadi jam sebelum subuh kan ya sudah bangun persiapan Ada angkutan umumnya subuh. Bu, mohon maaf. Setelah Oh, setelah subuh itu kan setornya yang laki setelah subuh pas. Kalau perempuan setornya tuh antara jam 6-an lah. hmm, Jam 6-an itu maka saya harus setor pertama. hmm, Harus setor pertama dan kalau udah hatam kan setorannya murotalan. hmm, Nah, setor pertama dan harus bagus gitu. Karena kalau salah, biasanya kalau salah kan sama Bapak, sana mundur dulu, nanti maju lagi. Ya kalau hmm. maju lagi itu saya harus kuliah soalnya. Jadi saya harus mempersiapkan setornya pertama dan nggak boleh salah gitu, nggak boleh Hmm, sampai dimundurkan. Jadi setelah udah selesai, saya langsung berangkat. Hmm. kuliah dan waktu itu ya itu juga pengorbanan banget itu ya. Jadi ada angkot namanya Bakre ya, bis Bakre. Hmm. Bis Baker, oh Baker ya. Itu itu bis yang langsung dari Pandanaran langsung ke UIN, Uin. Oh, YIN. ya. Jadi saya tinggal tidur aja ya 1 jam sih memang perjalanannya. Oh, alah. Lama juga ya, Bu. 1 jam kalau bis bakar itu karena dia langsung itu nggak sampai 1 jam, antara 40 menit lah, 30-40 menit. Tapi itu jam-jaman itu. Makanya saya setelah ngaji itu kadang sudah rapi, sudah pakai jilbab begini, Hmm. kan setorannya harus pakai mukena. Selesai mukena saya copot langsung lari. Oh. Karena itu dan sengsaranya bukan sengsara ya, perjuangan lagi adalah Wildan tahu nggak Pandanaran itu? Nggih, nggih tahu, Bu. Untuk keluar kan Hmm. jauh banget kan, Iya, itu kan hampir betul. 1 kilo. Dan Iya. saya harus jalan kan itu jalan kaki. Jalan Hmm. kaki nggak ada. Nggak ada. Ketika saya sudah mau lulus aja itu ada karena ada UII yang Ya, bangun di ya. Kaliurang. Nah, jadi mulailah ada kayak ojek gitu. Hmm. Dulu saya tuh sampai kalau sudah capek itu berangan-angan, ya Allah kok nggak ada mobil yang lewat, terus nawari saya ya, yuk numpang yuk. Gitu. Karena capek kan dari jam berapa bangun dan jalan sampai sana. Kalau itu nututi bis bakar itu, kalau bis Hmm. bakar ada tuh lego rasanya itu. Tapi kalau dia enggak, kadang sisipan aja ya, pas sampai sana udah dibilang sama penjual di situ, wah udah Barusan lewat lewat Bu, gitu. 10 menit yang lalu. Waduh, wah kalau udah gitu kita harus ganti angkotnya 3 kali, Oh, alah. 2 kali. Harus ganti Hmm. angkot 2 kali. Nah itu yang bikin saya telat kadang ya, karena Hmm. angkot itu kan ngetem, nunggu gitu. Aduh, saya itu sempat sempat sakit apa ya, keringat dingin, jantungnya deg-degan itu. Yang saya periksa di apa namanya mantri ya namanya, yang ya kayak klinik klinik pesantren itu ya. Dia udah bilang, wah ini jantungnya ada kelainan jantung. Waduh, Walah. saya takut banget. Ini nggak ada riwayat orang tua kelainan jantung. Walah, saya langsung ke rumah sakit besar tuh di Jogja, di kota. Ini kisah. Oke. Habis itu saya ditanya, sakit apa dia? Katanya yang di pesantren saya kelainan jantung. Apa keluhannya gitu? Saya bilang ini tangan saya sering dingin, kaki dingin gitu ya. Terus kadang jantungnya deg-deg gitu. Hmm. Cuman tanyanya gini, kamu kuliah di mana? Di YIN. Tinggalnya di mana? Di Pandanaran. Naiknya apa? Gitu doang. Naik apa? Naik. Hmm. Itu katanya. Itu karena kamu takut. Takut telat kuliah aja. Ya benar emang. Jadi bukan sakit jantung, tapi itu Walah. emosi. Gitu. Tapi apa Hmm. namanya? Sakit perasaan, takut dimarahin, takut telat gitu kan. Sampai kata dokternya gini, udah kalau gitu kamu berangkatnya pada subuh aja biar nggak terlambat. Pada subuh aja biar nggak terlambat. Itu apa? Iya saya bertahan sampai semester
skripsi, ya semester 7 lah. Hmm. Sana kan KKN-nya semester 8, ya kayaknya semester 7, masuk semester 7 saya pamit pindah kos karena pas semester 6 itu ada kuliah yang kalau kita di sini tuh jam keempat lah. Jadi kan keluarnya setengah 6. Nah, keluar setengah 6 kan di sana udah mau maghrib kan. Maghribnya kan setengah 6 itu. Keluar setengah 6, saya udah takut itu, udah benar-benar takut karena nggak ada, kalau sore nggak ada baker ya, tetap harus ganti-ganti angkot itu. Nah, angkotnya itu kalau angkot yang ke arah yang Kaliurang, YIN Kaliurangnya masih ada selalu. Untuk dari yang Kaliurang pertama ini ke yang pondoknya itu agak sulit, jarang gitu ya. Maksudnya penumpangnya jarang. Jadi angkotnya karena saya naik angkot itu di dalam angkotnya hanya 3 orang atau 4 orang, tapi semuanya turun. Saya kan di KM 12 ya, kalau Pandanaran KM 12, kilometer 12. Nah mereka itu penumpang itu rata-rata turun di sebelum 10. Oh alah. Jadi kan saya sendirian. Bisa Iya. dibayangkan itu anak kecil. Orang nggak tahu kalau saya mahasiswa, pasti dikira anak SMP, SMA gitu. SMP rata-rata ngiranya itu. Terus dia mau kemana? Arep tadi gitu kan. Pandanaran. Wah, pas bengi iki pindah ya. Dipindah angkotnya. Kan deg-degan banget sayanya. Jadi dia nggak mau ngantar karena sendirian. Saya tak golekno angkot sing ono koncon apa. Biar dia nggak rugi gitu kan. Hanya saya bawa saya sendirian, dia balik. Akhirnya saya nunggu. Kadang kalau angkot yang baik hati ya, dia nurunkan saya tapi dicarikan. Kalau enggak saya disuruh turun. Saya disuruh turun dan itu yang saya takut banget. Terus kadang nemu agak lama gitu ya. Itu yang lika-likunya itu. Ini ketika saya cerita ke abah saya, abah saya langsung namanya saya perempuan terakhir. Langsung jangan. Pak Husnul juga gitu, nggak tega gitu kan. Terus pindah-pindah, tak sowanno gitu. Akhirnya sowan, pindah kos. Nah, situlah saya kos. Ya, jadi untuk yang terakhir mulai KKN, saya mulai KKN sampai skripsi itu udah di kos, tapi setiap malam Jumat saya masih ke pondok. Jadi saya di kos-kosan itu nggak begitu betah. Ya karena sejak kecil ya, betah pesantren sejak kecil. Jadi nggak betahnya itu apa? Karena nggak bisa jamaah. Sulit kan cari jamaahnya itu. Kalau kita nunggu teman, ayo Mbak sholat bareng gitu. Nggak apa-apa, sholat duluan aja, nggak usah nunggu aku gitu. Maksud saya cari teman untuk jamaah. Nggak usah nunggu aku, duluan aja. Nggak apa-apa, aku tungguin. Kadang nungguin sama banget. Nah, itu saya perang batin itu. Perang batin banget. Aduh enak di pesantren lah, nyaman saya di pesantren. Saya nggak enak, nggak kuat angkotnya aja sih. Nah itu yang, tapi ya bisa terlampaui sampai selesai. Kalau acara pondok saya tetap wirawir ke pondok sampai wisuda itu 2000 tahun 98. 98 saya wisuda. Nah baru itu udah lepas, istilahnya udah boyong dari Jogja. Terakhir mungkin Bu, pertanyaan ini sudah lewat 30 menit, nggak apa-apa nggak Bu? Wah, udah banyak banget ini, jam 11. Terakhir nggak Bu, terakhir. Habis dari Jogja kan Ibu hijrah ke Jakarta. Nah itu mungkin cerita di Jakarta, kemudian menempuh kuliah S2 dan S3 di IAIN Jakarta itu bagaimana Bu ceritanya Bu? Iya ya. Ya setelah lulus S1 saya langsung daftar S2 di Jogja. S2 di Jogja, daftar, diterima. Karena orang tua saya sudah pensiun ya, kata abah saya, aku mau naik kuliah, aku kayak so membayari gitu kan. Dilalahnya itu
lupa saya, kayak kalau nggak salah itu yang beasiswa itu nomor urut 1 sampai 15 gitu ya. Nah, saya nomornya nomor 20 apa nomor 17 itu pokoknya di bawahnya 15 saya. Dengan saya lupa Hmm. pokoknya di bawahnya 15 sehingga diterima tapi biaya sendiri. Hmm. Nah, karena nggak diridhoi orang tua ya, jadi ya udah deh nggak usah deh. Tuh, akhirnya tapi orang tua saya kemudian memaksa mengarahkan saya untuk PNS jadi Hmm. dosen gitu ceritanya. Terus saya bilang, saya nggak pengen jadi PNS, Bang. Saya pinginnya sekolah gitu. Ya saya agak ngeyel juga waktu itu, masih idealis ya. Saya sekolah, pokoknya sekolah, nggak mau PNS. Dia kata apa? Jangan dilihat PNS-nya, tapi ini kesempatan mengamalkan ilmu. Gitu. Hmm. Nah, kan daftar dosen itu harus sesuai dengan KTP. KTP saya Surabaya. Oh. Jadi saya daftar dosen di Surabaya. Oh. Dan dosen Surabaya eh, ketika itu peluangnya memang dibutuhkan dosen yang agama itu hanya dosen tafsir, lainnya dosen Hmm. umum semua. Dosen tafsir di Usuluddin itu dosen tafsir dan hanya 1 orang. Hmm. Ya, yaudah, nawa itulah saya karena batin saya sudah dibesarkan sedemikian rupa oleh abah saya ya, masa nuruti gini aja kok ngeyel gitu. Meskipun saya masuk PNS gitu kan. Udah langsung ngurusin PNS, alhamdulillah diterima kan. Diterima di Ya. Surabaya. Di Oh, jadi Surabaya, oh, saya dosen Surabaya awalnya oh, baru ngajar pekan PNC, PNS kan nggak boleh ngajar, tapi waktu itu oke. sama Kaprodinya, udah kamu kayak teman-teman di TPLU gitu kan, Ya. pendampingan gitu ya, sama dosen-dosen senior. Saya ngajar dapat setahun, saya bilang, Pak, saya pengen S2 gitu. S2 di sini aja. Oh, nggak mau di sini, di Surabaya kan nggak ada tafsir gitu. Di Hmm. Indonesia yang S2 yang sudah spesialisasi itu hanya Jakarta. Oh, Waktu itu waktu karena itu hanya Jakarta. Oh, direkturnya Pak Agil. Pak Agil oh. Munawar menggunakan semua spesialisasi yang ada di S1 ada S2-nya. Nah, makanya saya Hmm. ke Jakarta. Alasan utama kan saya digandoli tuh, kamu kan dosen baru, nggak boleh keluar gitu. Oh. Lah, kata bapak saya harus melanjutkan sekolah. Lah sekolah katanya harus yang ini apa namanya? Yang sama jurusannya. Ya. Jurusannya yang sama hanya ada di Jakarta. Ya udah saya ke Jakarta. Oh, Oh, kalau alah. ini panjang lagi ceritanya sampai jadi dosen ini. Ketika di Jakarta udah S2 lanjut masih ketika lulus S2 ya ketika lulus S2 nah ini ada peran suami, ada peran Pak Dur ini mulai. Hmm. Ada peran Gus Dur ya. Waktu itu Pak Dur mantan presiden. Nah, itu jadi saya dibantu ketika lulus ya yang beasiswanya dari bapak saya, dari Pak Dur itu. Oh, alah. Jadi Oh, dari berarti suami, oh. karena suami itu deket ya sama bapak, jadi saya Hmm. beasiswanya beasiswa personal. Oh, Ketika alah. lulus S2 kata bapak, udah bojomu lanjut aja S3 gitu. Lupa Hmm. istri saya kan sudah dosen Surabaya. Ya dosennya pindah aja ke sini gitu. Oh, Biar alah. karena suami saya digandoli bapak untuk tetap di Ciganjur Oh. gitu. Jadi ya bojomu pindah aja sini. Nah, Hmm. jadi bapak lah yang membantu proses pemindahan itu saya dari Surabaya ke sini. Jadi Hmm. kisah singkatnya jadilah saya dosen di sini. Tapi waktu itu saya S3 dulu. Hmm. Saya daftar S3, proses proses pindahnya itu 1 tahun lewat saya. Oh. 1 tahun lebih saya perpindahan mutasinya Surabaya Jakarta ya. Ya panjang lah kisahnya. 1 tahun lebih ya saya nikmati aja. Saya nikmati aja kuliah S3 itu sampai selesai ya. Nah, ketika sudah doktor kita baru ngurus itu ya. Hmm. Baru saya lupa kisahnya. Intinya kemudian saya
yang asalnya terkatung-katung belum diterima di sini, akhirnya Walah. 2004 Oh. apa 2003 gitu ya. Saya mulai masuk dosen di sini. Hmm. Heeh. Cukup lama juga berarti ya Bu, dari 98 kan Ibu, apa 99 gitu PNS-nya ya Bu? Saya diterima jadi PNS saya 99, Oh. kemudian saya di Surabaya setahun, kemudian Oh. 2000 saya kuliah, 2000 saya S2, 2000 Ya. S2, kemudian lulus 2003. Ya, saya sambil ngomong anak itu ya. Di 2001 di tesis itu dapat anak 1, lanjut di S3, dapat anak 2. S2. Nah itu terus S3 ya karena udah campur ya, sudah diterima di sini, terus campur-campur lah capeknya sehingga ya alhamdulillah saya bisa lulus, itu udah alhamdulillah bisa lulus S3 itu. Lulus tahun berapa itu? 2009. Oh, nggih. 2009 terus S3. Udah, jadi sudah sah di sini. Perjalanannya Nggih. begitu. Nggih. Cukup Sampai jam mungkin nggih, Bu. 11 ini, Iya. jam 11. Nggih, ngapunten Maaf Bu ya. jadi kepanjangan. Oh, saya jadi panjang kan ngomong. Alhamdulillah banyak inspirasi. Baik, alhamdulillah teman-teman semua, kita ternyata memakan waktu sampai 1 jam lebih ini. Alhamdulillah tidak terasa mendengarkan perjalanan guru kita semua, Ibu Dr. Lili Umi Kalsum. Panjang sebenarnya ini, kalau mau diteruskan masih panjang lagi ya Bu. Tapi karena waktu kita terbatas, Ya, saya mohon maaf. iya, waktunya Ibu juga terbatas. Baik, kita tutup saja teman-teman. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih.